Udah punya digital produk dan kemudian udah ngerti gimana caranya optimalin penjualan. Tapi kali ini kita akan bicara gimana caranya bangun dari nol ketika kamu ngerasa bahwa akun yang kamu pakai itu sekarang ternyata tidak bisa menghasilkan penjualan dari produk digital. Karena penting banget. Yang namanya akun media sosial itu adalah bagian dari promosi semua produk-produk yang akan kita tawarkan ya. Baik dari segi afiliasi atau kalian sebagai kreatornya. Nah, di sini Akang akan bedah juga dan studi kasus dari beberapa pengalaman Akang saat membangun akun. Tapi sekarang akan bahas dulu di TikTok ya, teman-teman ya. Supaya tidak terlalu panjang, kita masuk ke intro dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak sekali ya orang-orang yang ngerasa aduh aku tuh udah bangun medsos aku tapi kenapa sih susah banget yang namanya ngejual digital produk yang pada akhirnya kamu ngerasa bahwa udah deh mending berhenti aja. Tapi tenang tenang tenang. Di sini ada solusinya ya. Kita akan bahas dulu step by stepnya supaya kalian tahu bahwa ternyata kalau kita mau bangun akun yang isinya jualan produk digital, kita harus pikirkan yang namanya strategi membangun akun. Jadi ketika kalian nantinya berjualan digital produk itu bisa mendatangkan konversi ya. Tapi kali ini kita akan coba berjualan di TikTok dulu ya teman-teman ya. Jadi karena TikTok ini tuh satu platform yang apa namanya menurut Akang tuh untuk dapetin exposure tuh bagus banget ya teman-teman ya. Baik dari segi iklan ataupun dari segi organiknya ya. Kita langsung aja bahas di slide yang ini. Alright teman-teman ya, jadi ini Akang sengaja bikin slide kayak begini. Mohon izin Akang tidak ngajarin teman-teman, tapi ini adalah bagian dari studi kasus yang Akang jalanin selama 2 tahun ini ya teman-teman ya. Jadi kita akan bahas dulu di TikTok kenapa? Karena TikTok ini punya potensi yang cukup bagus untuk berjualan yang namanya produk digital ya. Terlepas itu mau grup berbayar ataupun kalian mau jualan video ataupun ebook ya. Tapi kita akan bicara dulu strateginya ya. Kita akan masuk ke sini dulu ya, tahap yang paling fundamental. Nah, kalau teman-teman misalnya pernah melihat chart seperti ini adalah namanya marketing funnel ya, teman-teman ya. Jadi, kalau kalian misalnya nih baru aja bangun akun, sebenarnya itu di mana sih ya? Nah, kalau kalian bangun akun itu dari nol, kalian sudah ada di sini ya. Baru ada di sini. Jadi, awareness. Jadi, tahap di mana kalian harus memperkenalkan diri kepada audiens kalian. Karena kenapa? Yang paling atas ini adalah bagian audiens yang tidak tahu tuh kalian siapa atau yang disebut dengan cold market. Jadi kita harus buka dulu nih yang namanya cold market ini supaya menjadi warm market ya, minimal ada di sini atau di sini teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman semua perlu diketahui ketika kalian baru bangun akun makanya perlu sebuah strategi. Kalau misalnya kalian sudah bangun akun dari sejak awal, kemudian akun itu tidak nyambung dengan produk yang akan kalian tawarkan, maka biasanya akan muncul di sini ya teman-teman ya. Opini menurut audiens itu apakah kalian cocok atau tidak, disukai atau tidak itu akan ada di sini teman-teman semua ya. Nah, bagaimana orang akan ngambil produk kamu atau beli produk kamu kalau seandainya mereka tidak sadar atau tidak terbangun kesadarannya kalau kamu itu adalah orang yang expert di satu bidang. Contoh misalnya kamu mau jualan yang namanya eh dapat cuan 2 digit dari affiliate marketing. Nah, konten kamu awalnya joget-joget, kemudian kamu rubah pengen jualan ebook 2 digit dari affiliate marketing. Nah, orang-orang yang nonton konten kamu itu awalnya bukan mau belajar tapi mau yang namanya menikmati hiburan ya dari konten kamu yang mungkin isinya lebih kepada entertainment, kemudian lebih kepada refreshing ya. Jadi makanya ketika kita bangun akun dari apa namanya akun yang lama itu ada beberapa apa ya beberapa resiko yang akan rasakan sekarang. Jadi makanya Akang pun sekarang langsung bangun akun lagi gitu. Nah supaya apa? Supaya Akang pengen tahu dari sini menuju ini tuh berapa lama teman-teman ya. Jadi minimalnya kita tuh harus tahu juga. Jangan sampai kita asal beriklan ternyata ujung-ujungnya boncos. Karena kalau kita main digital produk ya mau tidak mau memang harus ada yang namanya beriklan. Untuk apa? Untuk meningkatkan exposure. Satu bisa jadi dari link produk atau dari akun kalian supaya personal branding kalian terbangun ya. Nah, kalau misalnya personal branding sudah terbangun, itu orang-orang akan lebih gampang untuk dijualin ya, teman-teman ya, karena biasanya akan ada di sini dan di sini. Mereka akan ngambil sebuah tindakan ya. Kalian menjadi sebagai referensi untuk misalnya belajar affiliate marketing, belajar
yang namanya bikin landing page, belajar yang namanya bangun digital produk. Jadi yang terpenting kita harus bangun dulu yang namanya warm market. Jadi eh, audiens yang calon potensial buyer ini kita harus berikan kesadaran dulu bahwa mereka itu akan mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat buat dirinya gitu ya untuk di masa depan. Nah, kita masuk aja ke studi kasus. Nah, jadi teman-teman semua ya, perlu diketahui untuk akun yang ini Akang sudah bangun selama 2 tahun. Bayangin, 2 tahun ini organik. Teman-teman semua ya. Tidak ada perkembangan sama sekali ya. Kenapa Kang bisa begini? Nah, nanti akan bahas ya. Nah, ini adalah akun yang baru 3 hari Akang bangun. Jadi ini Akang hanya pakai 1 kali iklan di konten yang viewsnya bagus ya. Meskipun ada kendala di awal, nanti Akang ngeliatin kendalanya di mana. Nah, jadi ketika Akang waktu bangun akun ini terlalu fokus dengan keranjang kuning dan tidak ngebangun personal branding yang cukup baik. Nah, kenapa tidak terbangun personal branding yang cukup baik? Karena keranjang kuning Akang itu isinya gado-gado ya. Ada buku, kemudian ada alat konten, kemudian ada household, ada juga kitchenware. Itu terlalu banyak. Sedangkan saat itu follower masih sekitar di 80-an ya, teman-teman ya. Kemudian akan alihkan lagi ke edukasi. Ternyata sama sekali tidak berkembang. Baru berkembang itu beberapa bulan ke belakang setelah Akang malah terjun di YouTube, baru dia bisa naik ke angka ini ya. Tapi di sini teman-teman ya, ini Akang bangun 3 hari. Kemudian Akang coba beriklan, waktu itu follower masih 20. Nah, sekarang sudah naik ke 79 ya. Akang beriklan sebanyak 25.000 dan ternyata engagementnya cukup bagus teman-teman ya. Kita lihat di sini perbedaannya apa. Nah, di sini ya teman-teman ya. Ini akun yang sudah Akang pegang selama 2 tahun ya. Akang ngerasain FYP hanya di sini. Ini pun penjualan produk hanya 20 PC saja. Udah gitu diturunin pula komisinya. Nah, tapi di sini ini adalah winning produk Akang waktu itu. Akang sempat menjual lampu ini sebanyak 38 pieces selama 1 bulan teman-teman ya, dengan GMP totalan per bulan waktu itu sampai 11 juta. Nah, berbeda dengan Shopee, tapi tidak akan bahas di situ. Kita akan fokus bahas di produk digital. Nah, ini akan dapetin dari mana? Ini akan dapetin dari beriklan ya teman-teman ya. Beriklan untuk apa? Digital produk teman-teman semua. Tapi coba lihat yang mengerikannya apa? Ketika Akang konsisten bangun akun ya, sampai sekarang Akang masih bikin satu video, satu video bentuknya post ataupun bentuknya video, ternyata viewsnya masih aja mentok di segini teman-teman. Lihat ya, ini adalah views yang cukup buruk sekali, dan kesehatan akun kita ini udah benar-benar sakit, sama sekali tidak bisa berkembang, sama sekali tidak direkomendasikan ya. Meskipun ada konten-konten yang lama itu viral lagi, tapi itu pun hanya naik maksimum di 8.000. Adapun penjualannya hanya 2 biji, berarti tetap bukan winning product. Kalau kasusnya di sini ketika Akang beriklan sebanyak 15.000, tiba-tiba kontennya ini langsung naik ya. Awalnya dari 2.300 lalu naik ke 10.000, dan di situ penjualan setiap hari membludak teman-teman ya. Nah, di sini OTG karena ini jarang yang bahas, jadi Akang dapat views cukup bagus di sini. Tapi sayang penjualnya sedikit banget teman-teman. Itu cuma 18 biji itu kurang lebih ya kalau nggak salah ya. Nah, di 18 biji itu pun Akang harus terkena penurunan komisi sepihak dari seller. Itulah malasnya kenapa Akang main di affiliate TikTok atau Shopee ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas lagi. Di Shopee lebih parah lagi. Kemarin jual DS Orca sebanyak 20 biji hanya dapat 9.000 komisinya. Ada lebih ngeri lagi deh. Makanya Kang lebih putuskan ya udah Kang akan bicara mengenai digital produk dan kemudian mengenai digital marketing. Kenapa? Karena ngerasa nggak teman-teman, satu konten yang kita upload berapa banyak biaya yang kalian keluarkan. Contoh misalnya kalau kita bikin konten menggunakan apa namanya visual seperti ini, Akang juga pakai yang namanya softbox di sini, juga Akang pakai mikrofon seperti ini. Totalnya udah berapa ya? Jadi ketika kita bikin satu konten tidak menghasilkan, maka itu akan menjadi sebuah kerugian besar untuk kita. Apalagi kalau kalian brutal ya. Nah, kita lihat akun yang kedua. Nah, ini akun yang kedua akan mengalami kendala saat itu hanya mengalami viewsnya 2. Kenapa? Ternyata di sini ada duplikasi teman-teman. Jadi si TikTok mengenali personal branding Akang yang ada di akun ini. Pada akhirnya Akang rubahlah namanya. Lihat, asalnya namanya sama Kang Adi, cuman perbedaannya di pengejaannya. Sekarang akan berubah ke rumah affiliate ya. Di sini Kang Adi
Lalu perubahannya ada di sini teman-teman ya. Ini semalam upload ini tadi malam upload konten, ini tadi pagi upload konten teman-teman semua ya. Viewsnya terus naik. Nah, ini yang kemarin pagi cukup bagus hasilnya. Coba bayangin teman-teman ya. Ini semua akan bicara mengenai all about affiliate dan juga mengenai bagaimana caranya kita mengembangkan akun serta cara beriklan yang tepat supaya mendapatkan penjualan. Nah, apa sih yang menjadi pesan utama? Nah, yang pesan utama adalah maka dari itu kita harus membangun niche yang sesuai dan tertarget ya. Apa aja sih niche-nya nih? Yuk kita ditambahin di sini ya teman-teman ya. Misalnya nih kita tambahin aja di sini. Sebentar mana ya? Kita misalnya mau bicara yang namanya niche ya teman-teman ya. Kalau seandainya nih teman-teman ya, misalnya ini kita tambahin aja ya. Misalnya kita masih bingung nentuin yang namanya niche teman-teman ya. Niche itu adalah target audiens kita ya teman-teman di sini. Oke, kalau seandainya misalnya nih niche-nya tuh kalian mau apa nih bicaranya? Misalnya niche-nya mengenai parenting ya teman-teman ya. Berarti yang kalian bahas adalah hubungan anak dan orang tua ya teman-teman ya, dan orang tua. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini tuh akan menjadi satu patokan kita ketika bikin konten teman-teman ya. Jadi pastikan yang namanya niche ini tuh harus selalu linear. Nah, nanti teman-teman tinggal cari juga tuh yang namanya apa? Yang namanya turunan-turunan dari ini ya. Apakah nanti bagaimana cara menghadapi anak tantrum, anak susah makan, kemudian anak yang mengalami berkebutuhan khusus ya teman-teman. Nah, ini tuh harus linear atau yang dinamakan kita satu jalur. Jadi tidak gado-gado. Kalau kalian hari ini bahasnya hubungan anak dengan orang tua atau parenting, besoknya kamu bahasnya hubungan antara pacar, ya nggak nyambung teman-teman ya. Apa sih tandanya kalau akun kita sudah dikenali sebagai akun yang misalnya nih ya, kayak Akang sudah dikenal sebagai akun yang membahas mengenai all about affiliate marketing. Nah, akun yang sudah ditandai oleh TikTok adalah di mana referensi-referensi video itu akan linear dengan isi konten kita ya. Contohnya ketika akan ngebahas all about affiliate, yang lewat itu ya Bung Berto, Bung Adli, kemudian Bang Neo dan sebagainya ya. Itu akan tampak sekali ternyata bahwa setelah dengan sendirinya kalau misalnya kita konsisten di yang namanya pembahasan di topik TikTok ya, itu akan lebih mudah untuk berkembang. Views paling sedikit kita dapat segini teman-teman ya, atau minimalnya segini. Ketika konten itu relevan, teman-teman bisa langsung dapetin hal ini. Berbeda dengan ini, coba lihat teman-teman ya. Akang benar-benar gado-gado, di sini bahas affiliate, di sini bahas apa namanya digital marketing, di sini bahas audio, di sini bahas kelas Meta Ads. Jadi memang karena akun ini sudah susah berkembang. Biasanya kalau akun yang sudah berkembang bagus, bahas apapun tuh pasti viewsnya bagus selama kita bisa mengkoneksikan dengan skrip yang sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya ya teman-teman ya. Lalu kita bandingkan lagi dengan YouTube. Nah, ini adalah YouTube Akang. Sampai detik ini ya, hari ini Akang bicara di depan teman-teman semua, jumlah subscriber Akang sebanyak 1270. Kok bingung sih bacanya ya. Sebanyak 182 video. Akang baru lolos monetisasi yang 3000 jam tayang. Tersisa tinggal 700 jam tayang lagi untuk dapetin yang 4000 jam tayang. Nah, pertumbuhan ini Akang baru konsisten itu ketika video Akang yang ini di bulan Mei ya. Nah, di bulan Mei pun itu akan tinggal lagi selama 2 bulan, baru konsisten itu sekitar di bulan Juni ya teman-teman. Juni, Juli, Agustus, September, sekarang Oktober, 4 bulan. Totalan berarti sekitar 6 bulan ya teman-teman ya. Akang bangun akun ini dengan posisi di 1270 subscriber. Kemudian Akang juga bisa tembus 3000 jam tayang teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman semua, ketika kita mau bangun akun kita harus konsisten ya teman-teman ya. Wah, ini orang ipsum ya. Gak apa deh, karena ini bagian dari slide yang sengaja Akang buat teman-teman supaya kita lebih mudah memahaminya. Jadi bagaimana sih Kang ketika kita ingin membangun akun? Nah, yang pertama tuh kalian tetap ya teman-teman harus bangun yang namanya niche dulu. Oke, kita bikin di sini deh apa namanya frameworknya ya teman-teman ya. Misalnya kita buat di sini deh yang baru ya teman-teman ya. Kita buat di sini yang baru. Kita masuk dulu apa nih desainnya, jangan yang desain lah. Kita ambil aja. Misalnya kita bikin dulu tulisan oret-oret ya. Jadi yang pertama tahap bangun akun ya teman-teman. Tahap bangun akun. Oke.
Yang pertama kita akan tetapkan dulu yang namanya target audiens ya teman-teman ya. Yang pertama adalah target audiens. Nah, target audiens ini itu kalian tentukan dari mana? Dari minat dan apa nih? Dan kalian akan berjualan apa ke depannya. Ingat ya teman-teman ya. Ketika kalian mau jualan all about affiliate, bangun yang namanya affiliate ya. Dan tunjukkan skill kalian. Kalau kalian misalnya skillnya masih belum maksimal, saran Akang, kalau kalian skeptis ngambil kelas bagus, kalian bisa banyak tonton video-video dari orang-orang yang memang memberikan insight benar ya ke teman-teman semua. Tapi akan lebih bagus kalau kalian bisa ditunjang dengan kelas dari orang-orang yang sudah terbukti si apa namanya skillnya itu benar-benar bagus ya. Nah setelah target audiens maka kalian harus siapkan yang namanya, nah ini nih rahasianya teman-teman ya, nggak apa-apa dah Kang bongkar aja, adalah 10 konten. Nah ini ya 10 konten pertama. Nah 10 konten pertama ini kita harus yang namanya apa ya, konsisten. Contoh ketika kalian bicara masalah affiliate ya udah affiliate aja semua. Jangan kalian bicara affiliate tiba-tiba ngomongin gibahin apa namanya gosip artis, kemudian tiba-tiba gibahin konten kreator yang penjualannya jelek. Ya, jadi kalian usahakan kasih yang namanya, nah nomor 3 yaitu value teman-teman ya, value atau yang namanya nilai ya. Nilai apa sih Kang? Contoh misalnya, problem orang-orang ketika terjun di affiliate marketing adalah pengen cepat dapat untung tanpa harus kerja keras. Nah, jadi kan itu kan problematiknya. Tapi kalian coba kemas. Contoh misalnya buat kamu affiliate yang baru aja terjun di TikTok dan pengen dapetin hasil besar, ingat, pertama-tama tentuin dulu yang namanya target audiens kalian. Yang kedua tentuin produk untuk ditawarkan ke audiens kalian. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti pada akhirnya kamu akan ketemu nih, oh ternyata di sini problemnya. Jadi ajak orang untuk mau berkomentar ya. Terlepas kalian mau ngajak follow, berkomentar, yang penting akun kalian ada engagementnya ya teman-teman ya. Kenapa Kang di 10 konten pertama? Di 10 konten pertama inilah dimana akun kita akan dikenali oleh si TikTok ya teman-teman ya. Nah setelah itu baru kalian bangun yang namanya 100 konten pertama. 100 konten pertama. Nah, di sini adalah babak penentuan di mana di 100 konten pertama ini di konten keberapa kalian mendapatkan jalur yang namanya FYP. Jadi FYP itu bisa dibilang hoki, bisa dibilang bisa dianalisa, teman-teman ya. Jadi kalau sebagian orang bilang hoki, iya juga. Sebagian orang bilang bisa dianalisa, iya juga. Tapi yang jelas sistem rekomendasi dari platform itu sama aja. Apa? Semakin lama orang bertahan di video kita, mereka akan mendapatkan rekomendasi yang semakin baik dari platform itu sendiri. Kalau TikTok kan durasi tonton yang panjang, kemudian like, komen, dan share. Kalau di YouTube kan cuman like aja dengan nonton yang panjang. Sesimpel itu. Tapi ya masalahnya kan karena YouTube video panjang, beda dengan di TikTok ya teman-teman ya. Jadi ini yang harus kalian pertahankan. Nah setelah kalau kalian di sini sudah ketemu yang namanya, nah di sini ya teman-teman ya udah ketemu yang namanya FYP teman-teman ya. FYP berarti tugas kalian selesai membangun personal branding teman-teman ya. Artinya bukan selesai beres, berarti kalian sudah ketemu yang namanya personal branding kalian di mana. Nah gitu pertanyaan, tergantung dari target audiens kalian. Kalau kalian ngebahas all about lifestyle ya berarti kalian akan berjualan yang namanya fashion ya, kemudian mungkin pernak-pernik dan sebagainya. Jadi ini tuh akan saling berkaitan. Jadi kalau teman-teman berpikir kok Mbak Inem Jogja bisa apa namanya nisnya gado-gado, coba tarik ke belakang. Kak Inem Jogja berapa lama main di medsos, berapa lama bangun personal branding, coba tanya beliau. Jadi ketika kalian mau bangun akun jangan pernah gado-gado. Tapi itu terserah, kalau kalian punya pengalaman lain ya monggo gitu ya. Tapi tergantung kembali ke platformnya. Tapi menurut Akang, pengalaman Akang ketika sudah habis 7 akun di TikTok dan sekarang akun ke-8 Akang bangun lagi, oh iya, linear konten itu akan lebih baik dan lebih cepat ya. Kalaupun kalian mau beriklan dengan cepat akan lebih bagus lagi teman-teman ya, karena personal branding akan semakin terbangun nantinya di mata audiens ya teman-teman. Jadi ini adalah bagian dari sharing dan bukan ngejarin teman-teman semua. Mohon maaf, mohon izin, Akang hanya ingin berbagi dengan teman-teman semua. Semoga ini bisa jadi manfaat buat teman-teman semua ya, karena Akang ngerasa
jangan sampai apa yang terjadi di Akang itu terjadi ke teman-teman semua. Nah, ternyata ngebangun akun sesimpel itu kan ya teman-temannya. Jadi prinsipnya adalah ketika kita berbicara digital product, kita akan bicara yang namanya marketing funnel, yaitu namanya sales funnel. Jadi sales funnel ini adalah bagian di mana tugas kita dari setiap apa namanya chartnya itu untuk ditembus. Ya kalau kalian misalnya sudah berhasil bangun akun, engagementnya bagus, trustnya terbangun, maka penjualan produk digital kalian pun tidak akan mengalami kesulitan. Ya. Jadi ini adalah bagian dari insight saja, teman-teman semua. Mohon maaf, Akang tidak mengajari teman-teman semua, Kang hanya ingin berbagi dan sharing saja. Semoga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman kalau misalnya mau join di apa namanya grupnya affiliate marketer di digital product yang akan running nanti mungkin di awal bulan depan teman-teman ya, sampai akhir bulan ini akan coba masih collecting data, akan juga masih trial and error mengenai bagaimana cara mengembangkan digital produk, dan semoga aja sampai kelasnya jadi akan bisa kasih result ke teman-teman ya, karena insya Allah akan semaksimal mungkin bantu teman-teman semua untuk mendapatkan cuan di dunia afiliasi apapun itu, kita akan bahas di sini ya teman-teman ya. So jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Thank you sudah stay tune di sini dan see you in the next video.